Anda masih bersama kami di Net 12. Nah, di zaman yang sekarang serba sibuk ya, cari waktu untuk istirahat bahkan sulit sekali. Nah, ini memilih pola hidup sehat dengan bahan alami kini menjadi solusi, menjadi tren atau gaya hidup nih di betul, kita. Cita, seperti mengganti obat dan suplemen tubuh dengan tanaman obat. Betul sekali, betul sekali. Karena Indonesia ini kan sebenarnya kaya sekali dengan tanaman obat. Tapi sayangnya baru sebagian kecil saja yang terdaftar untuk bisa dikonsumsi. Matahari muncul, tanda untuk memulai menjalani aktivitas. Bagi Astrid Setiabudi, seperti inilah ia menyambut pagi. Astrid menyiapkan aneka bahan dapur seperti jahe, jeruk nipis, daun salam, dan madu. Bukan untuk masak, melainkan membuat jamu. Ia percaya khasiat ramuan tradisional buatannya mampu menangkal penyakit dan menambah stamina untuk menjalani profesinya sebagai desainer. Alasannya sih simpel aja, karena untuk menjaga kesehatan tubuh dan memelihara kecantikan. Kita perempuan ya, kita harus memikirkan biar gimana awet muda, biar gimana kulit tetap bagus, sehat gitu kan. Apalagi kan wanita ada menstruasi lah, macam-macam. Nah, kalau jamu saya minum tiap hari. Ada jamu rajangan, jamu gendong, jamu bubuk, jamu rebus, ada mocktail, macam-macam lah. Tergantung kebutuhannya hari itu mau minum apa dan lagi kepingin minum apa. Kebiasaan mengkonsumsi racikan dari tanaman obat atau herbal sudah Astrid lakukan sejak 20 tahun lalu. Ia mengenalnya dari keluarganya sendiri. Ya, dari kakek saya. Kakek saya kebetulan dulu ada kencing manis dan memang meninggalnya karena kencing manis. Kakek saya dari orang tua saya, dari papa. Nah, tapi akhirnya kesininya mungkin memang kita nggak ada. Kan kita sering check up ya, kita kelihatan di hasil darahnya gitu. Tapi, nah untuk kalau misalnya makan yang ngawur, suka makan manis-manis, suka makan yang parah-parah lah, maksudnya carbs lah macam-macam itu, jadi pasti bisa menimbulkan gitu kan. Jadi akhirnya karena dengan minum jamu ini jadinya bisa menjaga untuk mensterilisasikan dan lebih stabil lah. Meski kini hadir beragam racikan tradisional dalam kemasan, Astrid lebih memilih membuatnya sendiri. Alasannya lebih aman dan terjamin kualitasnya. Kebetulan keluarga kita memang pecinta herbal, kita semuanya suka yang organik juga. Kalau makanan juga pagi kita juga pasti lebih sering banyak makanan yang lebih sehat-sehat, lebih organik. Mengkonsumsi racikan alami atau yang dikenal dengan herbal kini menjadi gaya hidup. Untuk obat alternatif atau sebagai suplemen untuk menjaga kekebalan dan stamina tubuh. Yang masuk kategori herbal ada dua. Pertama, bahan alami atau organik yang bisa langsung konsumsi seperti buah-buahan. Kedua, bahan alami yang harus melalui proses pengolahan dan pengeringan untuk diolah menjadi obat. Bagi masyarakat Indonesia, mengkonsumsi bahan alami atau herbal sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu, seperti produk jamu. Berdasarkan penelitian tumbuhan obat dan jamu atau Ristoja dari Kementerian Kesehatan tahun 2012, di Indonesia ada 1.889 spesies tumbuhan yang memiliki manfaat sebagai obat. Spesies tersebut tersebar di 13.576 daerah di Indonesia. Namun, dari jumlah ribuan spesies tanaman obat, baru 31 jenis yang terdaftar di Badan Pengawas Makanan dan Obat BPOM. Sementara baru 6 jenis yang lolos uji klinis fitofarmaka. Fitofarmaka adalah bahan alami yang telah disetarakan dan proses pembuatannya telah terstandar. Bahwa hasil penelitian itu mengatakan bahwa jamu itu merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, sebagian besar masyarakat Indonesia. Artinya sebagian masyarakat Indonesia memang mengkonsumsi jamu dalam berbagai bentuknya. Apakah bentuk simplicia yang memang jamu godok itu, apakah memang bentuknya fitofarmaka, itu hal yang lain. Tapi penggunaan jamu dalam kehidupan sehari-hari itu cukup banyak digunakan di Indonesia. Sumber yang melimpah kini hadir pula ramuan alami dalam berbagai produk.
lebih mudah tersaji dan didapat. Itu sebabnya minat penggunaan obat dan suplemen alami di tanah air naik. Tahun 2015, laba dari industri jamu dalam negeri mencapai 20 triliun rupiah. Ramuan tanaman alami yang kaya manfaat, rendah efek samping, dan mudah didapat menjadi daya tarik masyarakat. Dalam komposisi yang masih lengkap, itu mengandung unsur gizi, baik itu protein yang dibutuhkan oleh tubuh, bisa mengandung protein, karbohidrat, dan lemak, kemudian mengandung mineral, mengandung vitamin, dan mengandung zat-zat unsur-unsur yang memang berkhasiat untuk memelihara kesehatan. Dan biasanya mudah diterima oleh tubuh. Obat kimia itu kan pada satu jenis penyakit tertentu, sedangkan pada obat herbal itu bisa pada segala jenis. Namun, kaya manfaat bukan berarti tanpa efek samping. Bahannya alami tapi tentu perlu sesuai kadar penggunaannya. Penggunaan perlu diperhatikan, mulai dari kebersihan, jenis tanaman yang dikonsumsi hingga dosisnya. Daun teh misalnya. Jenis teh hijau dan hitam dipercaya memiliki beragam manfaat, seperti penetral racun melalui kandungan antioksidannya. Namun konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan mual dan detak jantung meningkat. Sebab dalam teh hijau terkandung kafein 16 hingga 40 mg dalam satu gelas. Kemudian daun seledri terkenal karena khasiatnya menurunkan tekanan darah. Namun, dianjurkan hanya minum segelas jus seledri dalam satu hari. Jika berlebihan bisa menurunkan tekanan darah secara drastis. Lalu daun jati Belanda. Bagi sebagian orang, daun ini digunakan untuk membantu lipase atau penghancur lemak. Perlu diperhatikan penggunaannya, sebab lebih dari 2 kali sehari mengkonsumsi bisa memberikan efek lain, yaitu astringen, zat yang menyebabkan lapisan usus mengerut, sehingga menurunkan penyerapan lemak. Menjalankan pengobatan secara terintegrasi, jadi saya mengkombinasikan obat kimia dengan obat-obat herbal untuk pasien-pasien saya. Seperti pasien saya kan sebagai seorang ahli syaraf, pasien stroke, kemudian pasien dengan vertigo, pasien dengan telinga berdenging, sakit kepala, itu semua saya kombinasikan sebagai terintegrasi. Beralih pola hidup alami dengan menggunakan bahan organik mampu mengurangi resiko penyakit. Namun tentunya perlu diperhatikan saat memilih dan memilah jenis tanaman obat mana yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi tubuh. Melina Purba, Ramang Praseno melaporkan untuk NET.